Salam budaya. Bersama dengan saya, Velia Puspa. Saat ini saya sedang berada di Pesanggerahan Pracimo Harjo yang terletak di Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Pesanggerahan ini awal mulanya dibangun oleh Pakubuwono ke-6. Bangunan ini direnovasi pada masa Pakubuwono ke-9, selanjutnya pada masa Pakubuwono ke-10. Untuk selanjutnya kita simak video berikut ini. Nama saya Surojo, saya adalah seorang pegiat sejarah dan budaya yang ada di wilayah Boyolali. Di sini kita melihat sebuah bangunan yang dinamakan dengan Pesanggerahan Pracimo Harjo. Bangunan ini adalah peninggalan dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Awal mula bangunan ini dibangun pada masa Sinuwun Pakubuwono ke-6 sekitar tahun 1825 Masehi. Namun pada saat itu bangunan masih berbentuk limasan, belum ada tembok, masih sangat sederhana. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya ada seorang sinder yang namanya Domeker. Tuan Domeker ini kemudian menyewa di tempat ini sebagai tempat untuk kantor beliau, karena beliau mempunyai lahan perkebunan yang ada di daerah Cepogo. Maka Tuan Domeker ini menempati bangunan pesanggerahan peninggalan Sinuwun Pakubuwono yang ke-6. Setelah itu, pada masa Sinuwun Pakubuwono ke-9, bangunan ini mulai direnovasi. Mulai ada joglonya, mulai ada tempat-tempat yang lain. Baru kemudian pada masa Sinuwun Pakubuwono ke-10, bangunan ini direnovasi lagi secara besar-besaran. Maka abdi dalam yang membantu pembangunan pesanggerahan ini diberi kekancingan Pracimo. Bangunan yang besar ini adalah miniatur dari Karaton dalam Surakarta. Maka pada zaman dulu banyak yang menyatakan bahwa bangunan pesanggerahan Pracimo Harjo ini adalah istana kedua setelah Keraton dalam Surakarta yang ada di Surakarta. Oleh Sinuwun Pakubuwono ke-10, bangunan ini dipergunakan untuk menerima tamu-tamu kenegaraan, antara lain dari Belanda, dari Gubernur Jenderal Belanda yang datang bertamu di negari Karaton Surakarta Hadiningrat itu dijamu di Pesanggerahan Paras ini. Nah, termasuk untuk tempat menginap para putra-putri dalam. Jadi selain untuk menerima tamu, di sini juga untuk menginap putra-putri dalam ketika mesanggrah di Pesanggerahan Pracimo Harjo yang terletak di Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Maka tidak heran apabila di pesanggerahan ini lengkap dengan ruangan-ruangan. Ada ruangan panti arto, ada ruangan tempat untuk penerangan, ada ruangan tempat untuk komunikasi, ada tempat untuk kasatrian atau tempat untuk tempat tinggal para putra-putra dalam, ada untuk tempat untuk kaputren dan sebagainya. Namun kemudian pada perkembangan setelah kemerdekaan ada suatu peristiwa bersejarah yang kadang lupa dicatat dalam sejarah, yaitu peristiwa penculikan Sultan Syahrir, yaitu yang kita kenal dengan peristiwa 3 Juli 1946.
di mana pada saat itu konflik antara kelompok oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka dan teman-teman yang berbasis di Surakarta untuk melawan pemerintahan sah, yaitu Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno yang pada saat itu berada di Yogyakarta, itu semakin memuncak, yang akhirnya puncak konflik itu terjadinya penculikan terhadap Sultan Syahrir pada akhir bulan Februari di Surakarta. Kemudian beliau oleh kelompok oposisi dibawa ke Pesanggerahan Paras ini untuk ditahan. Sampai akhirnya pada saat itu penahanan Sultan Syahrir itu menimbulkan gejolak politik yang luar biasa di tengah pemerintahan RI yang pada saat itu baru saja diperdekakan. Konflik itu muncul dengan sedemikian dahsyatnya. Kekosongan pemerintahan Sultan Syahrir digunakan oleh kelompok oposisi pada tanggal 3 Juli untuk menghadap Presiden Soekarno agar Presiden Soekarno itu mau menandatangani kemauan dari kelompok oposisi agar mengganti pemerintahan Sultan Syahrir secara sah. Namun Presiden Soekarno kemudian melakukan tindakan, yaitu tidak mau menandatangani tuntutan oposisi, bahkan kemudian menyuruh atau memerintahkan kepada Jenderal Sudirman untuk melepaskan Sultan Syahrir dari tahanan kelompok oposisi. Kemudian Jenderal Sudirman karena diperintah oleh Panglima tertinggi yaitu Presiden Soekarno memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Sultan Syahrir dari Istana Pesanggerahan Paras ini. Setelah Sultan Syahrir kemudian dibebaskan oleh Jenderal Sudirman kembali ke Istana Gedung Agung Yogyakarta, situasi di Surakarta semakin memanas. Kelompok oposisi, kelompok dari Tan Malaka itu kemudian menekan Sinuwun Pakubono ke-12 dan Mangkunegoro ke-8 untuk bergabung dengan kelompok oposisi menjadi kekuatan baru. Namun Sinuwun Pakubono ke-12 dan Mangkunegoro ke-8 itu menolak. Karena apa? Karena Sinuwun Pakubono ke-12 itu pada tanggal 1 September 1945 sudah menyatakan menggabungkan diri dengan pemerintah RI yang sah pada saat itu. Sehingga Pakubono ke-12 tidak mungkin mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan oposisi itu mencapai puncaknya berimbas pada Pesanggerahan Paras. Pada tahun 1949, Istana Pesanggerahan Paras yang megah ini kemudian dibumi hanguskan oleh para prajurit atas perintah Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Beliau beralasan sehingga apabila kita lihat pada saat ini Pesanggerahan Pracimoharjo yang dulunya merupakan keraton yang megah, keraton kedua setelah Kasunanan Surakarta, sekarang menjadi
puing-puing seperti ini. Yang tertinggal hanya bangunan sanggar Palerman atau sanggar untuk tempat memuja dari Sinuwun Pakubuwono ke-10 ini. Namun demikian, sisa-sisa dari Pesanggerahan Paras ini merupakan bukti sejarah atau saksi bisu dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa Karaton Surakarta memiliki bangunan yang begitu megah, yang bangunan ini sebagai warisan kepada anak turun nanti bisa dikenang sebagai bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia ini memang ditebus dengan mahal. Kenapa? Karena Keraton Surakarta Hadiningrat sepenuhnya menyerahkan apa yang dimiliki kepada pemerintah Republik Indonesia, baik rajanya, baik harta kekayaannya, untuk kokohnya negara Republik Indonesia ini, namun dirongrong oleh kelompok oposisi yang